Kisah penggali kubur, bayangan dari alam lain. Di sebuah desa kecil yang terlupakan, di antara hutan yang lebat dan jarang tersentuh cahaya matahari, terdapat sebuah pemakaman yang terkenal karena cerita-cerita mengerikan yang beredar tentangnya. Konon, pemakaman itu dihuni oleh arwah-arwah yang tak tenang, yang setiap malam bangkit mencari pelampiasan atas kematian yang tidak wajar. Yanto, seorang pria parubaya, adalah satu-satunya penggali kubur yang tersisa. Ia sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun, menghabiskan sebagian besar hidupnya di antara batu nisan dan tanah yang basah. Meskipun sering mendengar bisikan-bisikan aneh dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Tak ada pilihan lain, karena penghasilan dari menggali kubur adalah satu-satunya sumber uangnya. Suatu malam, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Yanto menerima tugas mendadak untuk menggali sebuah kubur yang jauh di sudut pemakaman, tempat yang sudah lama tidak pernah dijamah oleh penggali kubur sebelumnya. Tugasnya kali ini adalah menggali makam yang seharusnya sudah lama terlupakan. Namun, ada yang berbeda dengan makam ini. Tanahnya terasa lebih keras dan penuh dengan batuan tajam. Saat Yanto mulai menggali, ia merasakan ketegangan yang menekan di dadanya. Suasana di sekitar pemakaman semakin mencekam, dan suara-suara alam seperti burung malam atau hewan kecil yang biasanya menemani tiba-tiba menghilang. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Setiap ayunan sekopnya mengaduk tanah yang semakin keras, dan udara dingin menggigit kulitnya, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, ketika sekopnya mengenai batu keras, terdengar suara seperti bisikan rendah. Yanto berhenti sejenak, berpikir mungkin itu hanya suara dari angin. Namun bisikan itu semakin jelas, semakin dekat, seolah berasal dari dalam tanah yang ia gali. "Jangan, teruskan!" Suara itu seperti berasal dari bawah tanah, lembut namun penuh tekanan. Yanto menatap sekelilingnya, memastikan tidak ada yang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan menggali. Makin lama, tanah semakin sulit untuk digali, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menahannya. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ketika ia menggali lebih dalam, tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah peti mati tertanam dengan rapat di bawah tanah. Peti yang tidak terdaftar dalam catatan pemakaman. Yanto merasa seolah-olah ia sedang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Dengan hati-hati, ia membuka penutup peti mati itu. Dan apa yang ia temukan membuat darahnya beku. Mayat seorang wanita terbaring di dalamnya, tetapi bukan mayat biasa. Meskipun tubuhnya sudah lama terkubur, wajah wanita itu tampak utuh, seakan baru saja meninggal. Matanya terbuka lebar, menatap Yanto dengan tatapan kosong yang seakan bisa menembus langsung ke dalam jiwanya. Ada yang sangat salah dengan mayat itu. Yanto mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Saat itu, ia merasakan perubahan di udara di sekelilingnya. Angin yang tadinya dingin tiba-tiba menjadi begitu kental dan berat. Tanah di sekitarnya mulai bergemuruh dan suara bisikan itu semakin keras, lebih mendalam, seperti berasal dari ribuan suara yang bersatu dalam kehampaan. Tiba-tiba, dari dalam peti, suara serak itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Bantu, aku keluar!" Yanto berusaha untuk melarikan diri, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah itu menahan setiap langkahnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita itu kini mulai bergerak. Meskipun tubuhnya masih terbungkus kain kafan yang lusuh. Dengan langkah yang terhuyung, wanita itu mulai mendekatinya, perlahan tapi pasti, meski kakinya tampak tidak menyentuh tanah. Siapa kamu?" Yanto berteriak, suaranya bergetar. Tetapi wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum dengan wajah yang tampak semakin mengerikan, seakan wajah itu bukan miliknya lagi. Kaki Yanto mulai tak bisa digerakkan.
Saat wanita itu mendekat, tubuhnya terasa dingin seperti es. Wajah wanita itu sekarang tampak seperti wajah yang menyatu dengan bayangan kegelapan. Matanya mengeluarkan cahaya yang tidak wajar, dengan suara yang pelan, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman bumi. Wanita itu berkata, "Bebaskan aku dari kutukan ini." Yanto merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Tangan wanita itu mulai terulur ke arahnya. Jari-jarinya yang panjang dan keriput tampak seperti cakar, siap merenggut jiwanya. Tanpa pikir panjang, Yanto berbalik dan berlari secepat mungkin. Meskipun kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke kuburan itu. Ia terus berlari menuju gerbang pemakaman dengan napas terengah-engah dan tubuh yang hampir lemas. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, tanah di belakangnya mulai terkoyak. Tangan-tangan kerangka yang hancur muncul dari bawah tanah, menariknya kembali ke dalam kegelapan yang mengerikan. "Jangan lari, kamu tak akan pernah keluar," bisik suara yang semakin mengerikan itu, seperti suara dari kedalaman tanah. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Yanto berteriak keras, tetapi suaranya hanya menjadi gema yang menakutkan di antara batu nisan yang berserakan. Begitu ia merasakan jari-jari dingin itu menggenggam tubuhnya, segala sesuatu berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, ketika warga desa datang untuk berdoa di pemakaman, mereka menemukan kuburan yang telah digali kembali. Namun Yanto tak ada di sana. Hanya ada bekas cakar yang dalam di tanah sekitar peti mati, dan suara gemerisik angin yang terus berputar. Sejak malam itu, pemakaman tersebut tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi siapapun. Setiap malam, penduduk desa mulai mendengar langkah kaki berat yang terhenti di ujung jalan, dan suara wanita itu terus mencari seseorang untuk dibebaskan dari kutukan yang tak berkesudahan.